Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman di seluruh tanah air, selamat berjumpa dalam video pembelajaran program studi statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Bersama saya, Dewi Julia Ratnaningsih. Yuk kita simak videonya. Para mahasiswa yang budiman dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan membahas mengenai pendugaan parameter dengan menggunakan metode momen. Konsep atau bahasan yang akan kita pelajari dalam video kali ini adalah pertama, konsep dasar pendugaan parameter, kedua, kriteria pendugaan parameter, ketiga, pendugaan parameter dengan metode momen, dan keempat, contoh pendugaan parameter dengan metode momen. Namun sebelum kita mempelajari mengenai konsep pendugaan parameter, kita akan lihat dulu di mana posisi pendugaan parameter itu berada dalam struktur statistika inferensial. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam statistika itu ada dua jenis statistik, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika inferensial ada kaitannya dengan pengambilan kesimpulan. Dalam proses pengambilan kesimpulan diperlukan pendugaan parameter dan pengujian hipotesis. Nah, disinilah pendugaan parameter berperan dalam statistika inferensial. Adapun metode-metode yang sering dilakukan untuk pendugaan parameter adalah ada tiga, yaitu metode dengan momen, metode Bayes atau Bayesian, dan metode kemungkinan maksimum likelihood. Pendugaan parameter ini digunakan juga untuk pendugaan titik dan pendugaan selang. Konsep dasar pendugaan parameter yang perlu diketahui oleh mahasiswa ada 5, yaitu pendugaan, kemudian penduga, peubah dan atau variabel, parameter, dan statistik. Nah, ini ada 5 istilah yang harus dipahami. Pendugaan adalah proses menduga sampel statistik untuk menduga parameter populasi. Pendugaan ini dalam beberapa buku istilahnya estimasi atau estimation dalam bahasa Inggris. Kemudian penduga. Nah, penduga ini adalah nilai statistik suatu parameter yang diduga. Kemudian ada yang dikatakan peubah atau variabel, yaitu apa? Karakteristik dari objek yang diamati. Kemudian ada 2 istilah yang tak kalah penting dari yang ketiga sebelumnya, yaitu adalah parameter dan statistik. Parameter adalah karakteristik numerik dari suatu populasi, sementara karakteristik adalah numerik dari suatu sampel. Nah, ini harus ingat. Kalau statistik itu dari sampel, kalau parameter itu dari populasi. Nah, di sini ada statistika. Beda nggak dengan statistik dengan statistika? Ah, tentu beda ya. Kalau statistika adalah ilmunya, kalau statistik adalah nilai numeriknya, ya. Sehingga dua istilah ini harus paham, jangan sampai salah ketika ditanya. Dan juga parameter, apa itu parameter, apa itu statistika, apa itu statistik, harus sudah dipahami. Metode pendugaan parameter yang kali ini perlu dipahami oleh para peserta terkait dengan metode momen adalah: pertama, metode momen ini merupakan metode pendugaan yang tertua. Metode ini paling sering dan banyak digunakan dalam pendugaan parameter titik. Hal yang kedua adalah metode ini memiliki prosedur yang mudah dalam memperoleh penduga titik dari satu atau lebih parameter populasi. Dasar pemikiran dari metode momen adalah memperoleh momen-momen populasi dan momen-momen sampel. Kemudian yang terakhir adalah pendugaan parameter diperoleh dengan menyamakan momen-momen populasi dengan momen-momen sampel. Nanti kita akan lihat dalam contoh soal bagaimana
metode atau pemahaman keempat dalam metode momen ini. Kriteria pendugaan parameter yang perlu diketahui oleh mahasiswa ada 5. Yang pertama, suatu penduga dikatakan baik jika tak bias atau unbiased, yaitu nilai penduga sama dengan nilai yang diduga. Atau dengan kalimat matematikanya adalah nilai harapan theta topi sama dengan theta. Theta topi ini adalah penduga dari sampel, kemudian yang theta ini adalah parameter. Kemudian efisien, yaitu suatu penduga efisien jika memiliki varians yang kecil. Jika kita memiliki dua penduga, yaitu theta 1 dan theta 2, maka di antara kedua theta ini pilih varians yang paling kecil. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Jika ukuran sampelnya semakin besar, maka penduganya akan semakin mendekati parameter. Itu yang dikatakan konsisten. Atau dalam matematiknya ditulis dengan limit nilai harapan dari theta duga dengan theta dikuadratkan sama dengan 0 jika n-nya lebih besar atau tak hingga. Kemudian yang keempat adalah cukup atau sufficient. Itu penduga harus mengandung semua informasi tentang parameter populasi, dan yang terakhir adalah varians atau ragamnya minimum. Mengenai definisi metode momen, seperti yang banyak dituliskan dalam berbagai bahan ajak atau buku teks adalah seperti ini. Misalkan X1, X2 sampai Xn merupakan peubah acak dari suatu populasi X dengan fungsi kepekatan atau fungsi masa peluang fx theta 1, theta 2 sampai dengan theta k, di mana theta 1, theta 2 sampai dengan theta k merupakan parameter-parameter yang tidak diketahui. Momen populasi ke K di sekitar titik asal dinotasikan dengan mu K, dan momen sampel ke K di sekitar titik asal dinotasikan dengan MK yang didefinisikan sebagai berikut. Mu K sama dengan nilai harapan X pangkat K, dan MK sama dengan nilai sigma XI pangkat K per N. Nah, kemudian definisi populasi ke K di sekitar min dinotasikan dengan mu K adalah seperti ini, dan sekitar untuk sampel di sekitar min dinotasikan dengan MK, yaitu seperti ini. Ya, ini adalah rumus di mana momen-momen populasi dan momen sampel ke K. Nah, kemudian definisi momen yang kedua adalah misalkan X1, X2 sampai Xn merupakan peubah acak dari suatu populasi X dengan fungsi kepekatan atau masa peluang fx1, x theta 2 sampai dengan theta k, di mana theta 1, theta 2 sampai dengan theta k merupakan parameter-parameter yang tidak diketahui. Penduga momen untuk theta 1, theta 2, theta k diperoleh dengan menyamakan K momen sampel yang pertama dengan K momen populasi yang pertama, dan menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut. Jadi intinya setelah kita tahu momen sampel atau momen populasi itu disamakan, sehingga kita nanti menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, untuk contohnya seperti ini. Kalau dari definisi mungkin agak belum kebayang ya bagaimana penerapannya dalam soal. Jika kita memiliki X, suatu peubah acak di mana X itu berdistribusi atau menyebar secara seragam atau uniform dengan fungsi kepekatan seperti berikut. Fx adalah 1 per theta, di mana 1 per theta itu fungsinya untuk X yang berada di antara 0 dan theta. Kemudian 0 untuk yang lainnya. Pertanyaannya adalah tentukan penduga titik untuk theta dengan menggunakan metode momen. Jadi yang ditanyakan adalah penduga untuk theta, karena dalam hal ini dari fungsi kepekatannya fx itu adalah fungsi dari theta.
Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Penyelesaiannya pertama, kita tahu bahwa momen sampel di sekitar titik asal pertama itu adalah rumusnya seperti ini. Seperti yang tadi di slide sebelumnya. Yaitu karena K-nya satu, karena momen pertama, maka ini K-nya sama dengan 1. Sehingga di sini K-nya 1, ini pun 1. Rumus adalah seperti ini. Kemudian momen populasi di sekitar titik asal pertama, yaitu untuk K sama dengan 1, dinyatakan dengan ini. Nah, kenapa seperti ini? Kita lihat. Kita ingat bahwa nilai harapan suatu peubah acak X adalah, karena ini fungsi kepekatan peluang, maka dia peubah kontinu. Maka integral bentuknya dari 0 sampai hingga kalau secara umum di mana X dikalikan Fx dx, makanya sehingga seperti ini hasilnya ya. Ini ada dari definisi nilai harapan atau nilai harapan dari peubah acak X, yaitu ini definisinya. Ini harus selalu diingat oleh mahasiswa. Nah, setelah kita tahu definisi ini, maka kita masukkan Fx nya seperti yang tadi rumusnya, yaitu 1 per theta ya. Ini adalah Fx nya untuk theta yang berada di mana X nya berada di antara 0 dan theta. Jadi sehingga kita selesaikan integral ini. Karena diintegralkan terhadap dx, maka 1 per theta tetap aja 1 per theta seperti ini. Ini artinya 1 per theta. Nah, yang diintegralkan adalah x. Ingat, integral x dx itu adalah 1 per 2 X kuadrat plus C ya. Jadi ini 1 per 2 X kuadrat. Sehingga karena X nya berada di antara 0 dan theta, kita masukkan. Jadi ini kalau kita masukkan, jadi yang pertama theta kuadrat per 2 theta dikurangi X nya 0, ini 0 kuadrat per 2 theta, ini sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 nggak usah ditulis, sehingga hasilnya theta kuadrat dibagi 2 theta ya. Dan ini tetanya dicoret 1, jadi theta per 2. Ini hasilnya. Nah, itu adalah untuk mu. Kemudian kita samakan antara momen populasi dengan momen sampel, sehingga nanti akan dapatlah seperti ini. Gimana caranya dapat seperti itu? Kita lihat. Nah, ini di sini kita samakan mu1 dengan m1 karena sesuai dengan definisi, setelah kita memperoleh momen populasi dan momen sampel, kita samakan. Nah, dengan menyamakan kedua momen ini, maka tadi kita tahu ini adalah theta per 2 dan m1 adalah x bar, sehingga ini theta sama dengan 2x bar. Sehingga penduga theta untuk fungsi kepekatan uniform yang tadi adalah, yang tadi fungsinya seperti ini, 1 per theta, di mana tetanya ada x nya adalah 0 x sampai theta, penduga tetanya adalah 2x bar ya. Jadi itu cara menentukan penduga dengan menggunakan momen. Jadi yang harus diingat adalah pertama kita harus cari dulu momen populasi, kemudian momennya sampelnya, dan kemudian disamakan. Kemudian persamaan itu diselesaikan. Demikian penjelasan mengenai pendugaan parameter dengan metode momen. Semoga dapat dipahami. Kemudian nanti setelah video ini akan ada sesi kedua untuk lanjutan dari metode momen. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga sukses.